Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Pejuang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law adalah ketentuan yang dibuat untuk menghapus, mengubah atau mengatur baru beberapa ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang lama. Salah satu undang-undang yang diatur adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu atau dikenal dengan perjanjian kontrak di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur di pasal 57. Di situ ada 3 ayat, salah satunya akan saya bacakan seperti berikut. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Hal ini artinya bahwasanya apabila ada pekerja yang dipekerjakan secara waktu tertentu itu harus dibuatkan perjanjian secara tertulis. Apabila tidak dibuat secara tertulis maka hubungan hukum pekerja tersebut dengan perusahaan adalah menjadi pekerja tidak tertentu atau pekerja tetap seperti itu. Akan tetapi di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur pasal 57 ayat 2 tersebut sudah tidak ada lagi. Hari ini membuat sebuah implikasi hukum bahwa apabila seseorang itu katakanlah dipekerjakan secara lisan, hari ini suruh kerja, itu tanpa perjanjian kerja waktu tertentu, tidak ada implikasi hukum yang memastikan bahwa orang tersebut akan menjadi pekerja tetap karena sudah tidak ada lagi aturan tersebut seperti itu. Yang kedua kita akan membahas terkait dengan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam pasal 59 saya langsung ke ayat 3-nya. Di situ disebutkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Ayat 4, perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ayat 5, pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut paling lama 7 hari sebelum perpanjangan kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Ayat 6, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun. Sedangkan di dalam pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan pasal 59 ayat 3, 4, 5, 6, 7 tersebut sudah tidak ada lagi. Hanya saja diatur di pasal ayat baru, yaitu disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya ketika dulu untuk pekerjaan waktu tertentu tersebut ada ketentuan itu hanya paling lama untuk 2 tahun dan dapat berpanjang untuk paling lama 1 tahun dan dapat diperbarui untuk paling lama 1 kali untuk paling lama 2 tahun dengan jeda 30 hari sudah tidak ada lagi. Hal ini berarti bahwasanya saat ini sudah tidak ada ketentuan yang mengatur jangka waktu berapa lama perjanjian kerja waktu tertentu itu dapat dilakukan dan berapa kali perjanjian kerja waktu tersebut dapat dilakukan pula gitu. Artinya ini menjadi kekhawatiran berbagai elemen buruh khususnya bahwasanya perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak tersebut dapat dilakukan berkali-kali dan dalam jangka waktu berapa lama yang tidak ditentukan seperti itu. Oke, DNA Pejuang untuk kesempatan kali ini mungkin kita dapat belajar 2 hal terkait dengan PKWT yang diatur baru oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.